Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya senang kembali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Nah, firman Tuhan pagi hari ini masih terambil dari Matius pasal 5. Kita masih membahas tentang khotbah di bukit. Dan hari ini kita masuk ke dalam ayatnya yang ke-39. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, memang ada kesan yang ditimbulkan bahwa seolah-olah Tuhan Yesus menasihatkan kita atau meminta kita melakukan sesuatu yang naif. Ketika orang menyakiti kita, kita tidak perlu melawan. Dan kemudian kalau orang sudah menyakiti kita, kita memberikan kesempatan kepada mereka kembali untuk menyakiti kita. Tapi kalau kita melihat ayat ini dengan benar, kita akan menemukan makna daripada ayat itu bukanlah demikian. Ada dua makna yang bisa kita pelajari dari ayat ini, yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya ketika kita berhadapan atau bertemu dengan orang-orang yang membenci kita. Yang pertama, dikatakan di situ, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ketika bicara tentang melawan di sini, memang ada orang berpikir bahwa tidak melawan berarti kita membiarkan saja. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tidak melawan di sini berarti bahwa jika mereka sudah menyakiti kita, maka kita tidak perlu membalas. Jadi melawan di sini bukan bicara tentang keadaan yang belum terjadi, tapi keadaan yang sudah terjadi. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama ketika orang-orang Farisi berniat untuk membunuh dia. Dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus menyingkir ke tempat lain, ya, karena dia tahu akan perkara itu. Dia tahu bahwa orang Farisi hendak membunuh dia. Sudah bisa menemukan ayat itu di dalam Matius pasal 12. Nah, sama halnya dengan kita, ketika kita ingin dijahati oleh orang lain, ketika kita ingin diperlakukan tidak adil, dan kita tahu bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mencegah hal itu tidak terjadi, maka hal yang paling benar untuk dilakukan adalah kita mencegah hal itu atau kita menghindari bahaya itu. Tapi jika hal itu sudah terjadi, maka Alkitab menyarankan kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu membalas, kita tidak perlu melakukan hal yang jahat kepada mereka, sama seperti yang mereka lakukan kepada kita. Nah, kalau saudara membaca ayat ini, saudara harus melihat bahwa konteks ayat ini adalah hukum dari ayat 38, yaitu hukum lex talionis, hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jika orang melawan, orang sudah melakukan hal yang jahat kepada kita, maka kita tidak perlu membalas. Jadi ini merupakan makna atau pengertian dari ayat ini bagi kita. Yang pertama, jangan membalas apa yang sudah mereka lakukan kepada kita. Itu pengertian dari jangan melawan. Lalu kemudian pengertian yang kedua daripada ayat ini adalah ditemukan di dalam, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Nah, Anda berpikir bahwa ketika kita ditampar pipi kanan, maka kita pun harus merelakan pipi kiri kita. Kita menyodorkan pipi kiri kita untuk ditampar kembali. Tapi bukan itu ayat atau maksud daripada ayat ini. Saudara, ketika saudara membaca ayat ini, saudara harus melihat konteks ayat ini adalah hukum lex talionis yang ingin diluruskan oleh Tuhan Yesus. Hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata yang ingin diluruskan oleh Tuhan Yesus. Jadi apa maksud daripada ayat ini, ya? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Maksud daripada ayat ini adalah ketika orang menampar pipi kiri kita, maka di dalam hukum lex talionis itu berarti bahwa orang itu berhutang pipi yang sama, gitu. Kalau di sini katakan bahwa kalau dia menampar pipi kanan, maka kita harus kasih pipi kiri. Kalau dia menampar pipi kanan kita, maka dia berhutang pipi kanan kepada kita. Kalau menurut hukum lex talionis. Tapi Tuhan Yesus bilang bukan itu. Kita jangan membalas dan kemudian kita berikan pipi kiri kita. Artinya
kita jangan membalas, kita serahkan pembalasan itu ke dalam tangan Tuhan, karena memang bukan kita yang harus membalas. Nah, dalam hukum lex talionis juga bukan berarti kita setelah saya dipukul, gigi saya rontok satu gitu, maka saya yang harus merontokkan gigi orang lain, bukan. Tapi ada orang yang bertugas untuk melakukan hal itu di dalam hukum lex talionis. Jadi artinya bahwa saudara, ketika kita ditampar pipi kiri, pipi kanan, maka kita tidak menganggapnya sebagai sebuah hutang. Itu yang Yesus maksud. Di dalam hukum lex talionis, ketika orang menampar pipi kanan kita, maka dia berhutang pipi kanan kepada kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa dia tidak berhutang apa-apa. Bahkan kita pun harus siap merelakan pipi kiri kita ditampar oleh dia, atau kita bersiap untuk dia menyakiti kita kembali. Kenapa demikian? Karena memang ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak memahami hukum ini, mereka melihat bahwa orang yang mengampuni, orang yang tidak menyimpan dendam adalah orang yang lemah. Sehingga kadang-kadang mereka memanfaatkan hal itu sebagai sebuah kelemahan, dan mereka akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Karena itu kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita ketika kita berhadapan dengan nilai-nilai dunia ini. Kita harus siap dengan sabar, kita memaafkan mereka, dan kemudian kita juga bersabar dengan kelemahan-kelemahan mereka yang mungkin terulang kembali. Ketika mereka menampar pipi kanan kita, mereka akan menampar pipi kiri kita juga. Artinya kesalahan yang mungkin itu terulang kembali, kita harus siap untuk memaafkan mereka. Nah, demikian itu inti daripada ayat ini. Bahwa yang pertama, kita tidak boleh mengambil main hakim sendiri ketika kita diperlakukan tidak adil, tapi kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan kedua, kita harus melawan ego kita untuk percaya bahwa mereka tidak berhutang apapun kepada kita. Orang yang dendam berarti orang berpikir bahwa orang tersebut telah berhutang perbuatan jahat kepada dia. Tapi di dalam Alkitab, kita diajarkan untuk melepaskan pipi kanan kita, dan kita juga melepaskan pipi kanan mereka. Mereka tidak berhutang pipi kanan kepada kita, dan kita pun harus siap untuk diperlakukan tidak adil. Bukan berarti bahwa kita menyetujuinya, tapi karena kita tidak mau membalasnya. Itu prinsip daripada ayat-ayat ini yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua apa yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Ya, semua yang kami kerjakan hari ini itu mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Ajar kami untuk bisa mengasihi sesama kami seperti yang Kau mengasihi kami, Tuhan Yesus, supaya dalam kehidupan ini kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Ajar kami untuk mengampuni orang bersalah kepada kami, karena Engkau sudah mengampuni kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan anugerah dan kasih-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.